446 server dengan satu tebasan pedangku. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Semua orang kaget saat pertama kali mendengar suara itu. Mereka bermaksud menghabiskan malam di pesta rumah yang menyenangkan dan santai, tetapi kemunculan cahaya keemasan telah mengubah tuan ketiga Chen menjadi idiot dan membuat takut semua orang. Perkembangan tersebut membuat takut beberapa wanita di ruangan itu ketika mereka berteriak keluar dari ruangan. Bahkan ketika semua orang melihat sekeliling dengan cemas, mereka mendengar kata-kata menakutkan mengalir ke dalam ruangan melalui pintu masuk. Semua orang berbalik dan melihat seorang pria muda dengan pakaian kasual berdiri di dekat pintu dengan tangan terikat di belakang punggung. Matanya gelap dan pijar pada saat bersamaan. Siapa dia? Semua orang menanyakan pertanyaan yang sama pada diri mereka sendiri. Putra lagu tuan ketiga melompat dari kursinya dan hendak menanyai Chen Fan. Meskipun mereka membenci Chen Fan, sebagian besar orang di keluarga Song belum pernah bertemu langsung dengan Chen Fan. Tuan keluarga Song, Song Xunhua dan putranya, Song Duanmin adalah dua orang yang mengenali Chen Fan. Mereka ternganga ke arah pemuda di pintu masuk dengan sangat gentar seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Siapa kamu? Kamu melampaui batas. Apakah kamu menyakiti keluargaku? Istri Song Xunhua, He Xiuli bertanya sambil meringis dingin. Dia memenuhi status sebagai nyonya rumah dan menanyai penyusup secara langsung sambil menatap Chen Fan dengan tatapan dingin. Ya, aku yang melakukannya, lalu kenapa? Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang dan maju selangkah. Anak muda, tidakkah kamu berpikir bahwa kamu dapat menindas keluargaku karena kamu telah mempelajari beberapa trik yang menyedihkan? Aku mengenal terlalu banyak orang seperti kamu yang mengetahui satu atau dua hal tentang seni bela diri. Aku tidak peduli siapa kamu dan apa kamu mau, kamu harus tahu bahwa kamu harus membayar untuk apapun yang kamu lakukan malam ini. He Xiuli berkata dengan tegas. Dia dibesarkan di keluarga He di Zonghai dan memberinya pengalaman yang luas dan mendalam di dunia. Dia sama sekali tidak takut dengan Chen Fan, sebaliknya, dia berhadapan langsung dengannya. Keterampilan mematikan dari seniman bela diri tidak akan membuat mereka kebal hukum karena ada orang-orang seperti Red Sparrow yang tugasnya adalah membawa seniman bela diri yang kuat ke pengadilan. Meskipun He Xiuli tidak mengenal Red Sparrow dan rekannya secara langsung, pengalamannya mengatakan kepadanya bahwa organisasi seperti itu seharusnya ada. Oh, menurutmu berapa biayanya? Chen Fan berkata dengan ringan sambil tersenyum. Saat itu, kehidupan dan warna telah benar-benar hilang dari wajah Song Duanmin dan Song Xunhua. Mereka berdiri seperti patung beku, hampir tidak berani bernapas, keringat dingin mengucur di pipi mereka. Kekhawatiran mereka telah membuat orang-orang di sekitar mereka tercengang. Apa yang membuat Lord Song yang biasanya tak tergoyahkan menjadi gugup? Kamu tidak tahu dengan siapa kamu main-main. Keluarga Song adalah klan keluarga paling berpengaruh di kota Jin, jika bukan seluruh provinsi Jiangnan. Keluarga Han dari Yan Jin adalah dermawan kami. Jika kamu berani menyakiti keluargaku, Departemen Kasus Khusus akan membawamu ke pengadilan dimanapun kamu bersembunyi. He Xiuli berkata dengan bangga. Namun, dari sudut matanya, dia melihat seringai di wajah suami dan putranya saat mereka memberi isyarat agar dia berhenti. Dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres, jadi dia mengecilkan suaranya hingga hampir tidak terdengar. Senang bertemu denganmu, Tuan Chen. Song Xunhua berhasil menenangkan diri dan mendatangi Chen Fan dan membungkuk. Tuan Chen, apa Tuan Chen? Kebingungan membanjiri pikiran para pendengar. Mereka melihat ke arah Chen Fan lagi dan memperhatikan bahwa gambaran pemuda itu dan imajinasi mereka tentang mimpi buruk itu entah bagaimana berdamai. Lebih muda dari 20 tahun, berpenampilan biasa, nama belakangnya adalah Chen, berkuasa dan kejam. Kamu adalah Tuan Chen dari Jiangbei. Chen Beixuan dari keluarga Chen. Seseorang berseru. Apa? Gumaman terkejut muncul di ruangan itu. Banyak anggota keluarga Song bangkit dan memandang Chen Fan dengan sangat tidak percaya. Bukankah kamu mati di Siberia? Ketakutan telah mengubah wajah He Xiuli dan merampas sikap tenangnya. Giginya bergemeletuk saat dia melirik Chen Fan dengan cepat. Hampir, Rusia menggunakan bom dan rudal terhadap saya, tetapi mereka tetap tidak dapat membunuh saya. Saya masih hidup dan sehat. Chen Fan masuk ke kamar perlahan, menarik kursi dan duduk di sana.
Dia memasang senyum hangat dan ramah seolah sedang mengobrol dengan teman-temannya yang sudah lama hilang. Duduklah, semuanya. Jangan pedulikan aku. Aku tidak bermaksud merusak pesta kalian. Orang-orang saling memandang dengan ketakutan dan duduk dengan enggan. Terlepas dari penampilan Chen Fan yang ramah, tubuh lagu Tuan Ketiga hanya berjarak beberapa langkah darinya. Ditambah rumor tentang metode kejam Chen Fan, suasana di ruangan itu gelap dan suram. Wanita itu mengatakan yang sebenarnya. Keluarga Song adalah klan keluarga nomor 1 di kota Jin. Akan sangat disayangkan melihat klan besar yang perkasa jatuh dari kejayaan, bukan? Chen Fan menghela nafas dan menemukan secangkir anggur untuk dirinya sendiri. Tuan Chen, jangan dengarkan Siuli, dia tidak tahu apa yang dia bicarakan. Song Sunhua menyunggingkan senyuman di wajahnya dan berkata berbeda. Di balik sikap ramah pemuda itu adalah seorang tiran kejam yang telah menghancurkan keluarga Seng dan membunuh Tang Jianfen di siang hari bolong. Lebih buruk lagi, jika dia mampu bertahan dari serangan Rusia, tidak ada yang bisa mengendalikan kekuasaannya. Memikirkan apa yang telah dilakukan keluarga Song terhadap keluarga Chen selama setahun membuat Song Sunhua putus asa dan menyesal. Dia seharusnya tidak bertindak terburu-buru sebelum dia bisa memastikan kematian Chen Fan. Wajah He Xiuli menjadi gelap dan dia mulai gemetar tak terkendali. Jika kamu tahu siapa aku, kamu juga harus tahu bahwa aku menepati janjiku. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku tidak ingin melihatmu di kota Jin? Chen Fan membawa cangkir anggur ke mulutnya dan menyeringai jelek pada Song Sunhua. Kata-kata itu mengubah Song Sunhua menjadi patung. Keringat dinginnya menetes di sepanjang hidungnya dan masuk ke matanya, tapi dia terlalu takut untuk menyekanya. Tuan Chen, tolong, saya, bisa, menjelaskan, jelas. Oh iya, kamu pasti mengira aku sudah mati, jadi kamu tidak perlu menuruti perintahku. Chen Fan tersenyum, ini baru setahun, namun orang-orang sudah melupakan siapa aku dan apa yang aku lakukan. Pengingat kepada semua orang di Provinsi Jiangnan sudah terlambat, bukan begitu? Tak seorang pun di ruangan itu berani mengucapkan sepatah kata pun. Ketika Chen Fan mengucapkan kata, pengingat, mereka yang mual jatuh ke lantai karena ketakutan. Song Sunhua berlutut dan memohon. Tuan Chen, ini semua salahku. Kami akan keluar dari kota Jin sekarang dan tidak akan pernah kembali lagi. Tolong selamatkan nyawa kami. Tolong, ayah, kenapa ayah begitu takut padanya? Aku ragu dia punya nyali untuk benar-benar membunuh kita semua. Keluarga Han dan pemerintah Tiongkok tidak akan pernah mengizinkannya. Melihat permohonan menyedihkan ayahnya membuat darah Song Duanmin mengalir deras ke kepalanya. Tuan muda Song bangkit dengan menantang dan menatap Chen Fan dengan tatapan dingin. Begitulah, keluarga Han tidak akan berdiam diri dan melihatmu melakukan ini. He Xiuli berkata dengan suara gemetar. Keluarga Han, Chen Fan terkekeh saat cahaya dingin muncul di matanya. 5 hari yang lalu, aku membunuh Jenderal Divisi Utara Rusia. Tidakkah menurutmu keluarga Han tidak akan mengetahuinya? Namun, mereka bahkan tidak memberitahumu apapun tentang hal itu. Aku tidak perlu memberitahumu apa maksudnya, iya. Apa? Song Sunhua tercengang dengan wahyu itu. Anggota keluarga Song yang lain juga mengikuti arus dan pikiran akan kehilangan dermawan mereka yang paling kuat membuat mereka segera kehilangan semangat. Song Duanmin sangat tidak percaya. Dia terus bergumam, tidak mungkin, tidak mungkin. Aku baru pergi selama 1 tahun, dan kamu telah mengingkari janji dan bangkit melawan keluarga Chen. Kamu hampir membuat kakekku stres sampai mati. Menurutmu apa yang harus aku lakukan untuk melakukan ini? Anda, Chen Fan meminum anggur ke tenggorokannya dan menatap Song Sunhua. Kata-kata penyesalan dan alasan membanjiri benak Song Sunhua, tapi dia gagal membuat kalimat lengkap darinya. Dia ternganga pada Chen Fan dengan bodoh dan tak berdaya. Saya telah menunjukkan belas kasihan dan menyelamatkan hidup Anda terakhir kali. Saya tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi. Chen Fan meletakkan cangkir anggur dan menusuk labu penguat pedang. Pisau bangkit, energi emas terbang keluar dari labu penguat pedang. Di dalam kecemerlangannya yang menyilaukan terdapat pedang kecil sepanjang 10 cm yang menari-nari seperti ikan kecil di genangan emas cair. Song Duanmin berdiri paling dekat dengan pemandangan dunia lain dan dia bahkan bisa melihat 2 kata kecil yang terukir di bilahnya. Essence Restoring. Pedang itu disebut Essence Restoring Sword. Itulah pikiran terakhir yang terlintas di benak Song Duanmin sebelum hari menjadi gelap gulita.
Energi emas membuat lingkaran penuh di ruangan itu dan kembali ke tangan Chen Fan. Ketakutan dan ketidakpercayaan membeku di wajah anggota keluarga Song. He Xiuli memutar matanya karena dia tidak percaya apa yang akan dilakukan Chen Fan. Darah merembes keluar dari garis tipis di kepala setiap anggota keluarga Song. Begitulah kekuatan mengerikan dari pedang terbang yang telah merampas kapasitas mental keluarga Song, hukuman yang lebih buruk dari kematian. Song Xunhua adalah satu-satunya yang tidak terpengaruh oleh serangan itu sejak dia berlutut di tanah. Pemandangan itu membuatnya takut dan dia mengarahkan jari menuduhnya yang gemetar ke arah Chen Fan. Beraninya kamu melakukan hal seperti itu pada keluargaku. Mengapa tidak? Chen Fan tersenyum dan bangkit. Sebelum dia memulai, dia menjentikkan jarinya ke kepala Song Xunhua dan membunuh tuan keluarga Song dalam sekejap. Meskipun Chen Fan telah menyelamatkan nyawa keluarganya, dia tidak akan pernah membiarkan pelaku sebenarnya tetap hidup. Tanggal 10 Maret tahun 2010, Chen Beixuan telah kembali ke rumah dan membunuh Lord Song sambil mengubah setiap anggota keluarga Song menjadi sayuran. Berita itu telah menggemparkan provinsi Jiangnan. Chen Fan baru saja mengangkat satu jari pun, namun keluarga Song sudah menjadi sejarah. Kehancuran keluarga Song hanyalah permulaan. Keluarga Song bukan satu-satunya yang memilih keluarga Chen selama ketidakhadiran Chen Fan. Jika tidak, kakek Chen Fan yang cerdik tidak akan pernah mendapati dirinya bersandar ke dinding. Tersangka yang jelas adalah keluarga Ren di kota Jin dan keluarga Hua. Kalian semua adalah kaki tangan. Aku mungkin mengampuni nyawamu, tapi aku harus menghukummu. Sedangkan pelaku sebenarnya, kematian adalah satu-satunya hasil. Chen Fan melihat ke kejauhan dan menginjak tanah dan mendorong tubuhnya ke depan, mengubah dirinya menjadi cahaya biru yang melintasi lanskap. Baik itu gedung-gedung atau jalanan yang ramai, tidak ada yang bisa memperlambatnya. Tubuhnya berkedip-kedip saat ia meluncurkan dirinya ke langit, di bawahnya ada hutan beton dan semen. Chen Fan memperoleh kecepatan lebih saat dia terbang di langit, sementara itu, dia mengirimkan kehendak ilahi, menyebarkannya ke segala arah untuk menutupi seluruh kota Jin. Sejak Chen Fan mencapai puncak pencerahan ethereal, kehendak surgawinya dapat mencapai sejauh 10 km. Berapa jarak 10 km yang mungkin ditanyakan orang? Itu adalah lebar rata-rata kota metropolitan di Tiongkok. Ini berarti Chen Fan dapat memantau pintu masuk kota Jin dan mendaftarkan semua aktivitas setiap saat. Chen Fan mengingat informasi yang dia minta dari Red Sparrow untuk membantunya menampi lautan informasi. Keluarga Ren kota Jin. Nama tuan keluarga, Red Jianlin. Usia, 56. CEO Rens Financial Group. Alamat, Unit 8, Resort Golf Thompson. Keluarga Hua di kota Jin. Nama tuan keluarga, Hua Zihong. Usia, 48. CEO Group Huas. Alamat, Teras Yihe, Distrik Xianxia. Keluarga Gong kota Jin. Nama tuan keluarga, Gong Liuze. Usia, 69. Mantan CEO Kuali Tripod Merah. Saat ini tinggal di Chen Fan menelusuri informasi yang dia dapatkan tentang klan keluarga kuat di kota Jin, termasuk wajah, usia, dan alamat mereka dan kemudian, Chen Fan menandai orang-orang ini menggunakan kehendak ilahi. Chen Fan tidak peduli untuk memisahkan orang-orang di keluarga Ren yang tetap netral dengan orang-orang yang menyerang Chen Fan. Karena keluarga Ren mengecam keluarga Chen sebagai klan keluarga, maka semua orang di keluarga harus dihukum. Chen Fan juga tidak peduli jika tuan keluarga dipaksa untuk menentang keluarga Chen atau jika mereka sama bersemangatnya dengan keluarga Song. Chen Fan tetap akan menghukum mereka atas apa yang mereka lakukan, untuk menjadi pelajaran bagi klan keluarga besar lainnya. Api gelap muncul di mata Chen Fan saat dia mengetuk labu itu dengan lembut. Timbul, tumpahan emas keluar dari labu penguat bilah dan melonjak ke langit yang jauh. Setelah 1 tahun penyempurnaan, pedang terbang menjadi lebih responsif dan mudah dikendalikan. Chen Fan dapat menyerang tempat manapun dalam area efektif kehendak ilahi menggunakan pedang terbang pemulihan esensi. Dia bisa memotong kepala dari bahu siapapun dari jarak 10 km, seperti yang bisa dilakukan oleh pedang abadi kuno. Kota Jin, Distrik Xianxia, Teras Yihe. Penguasa keluarga Hua, Hua Zihong. Mantan CEO Kuali Tripod Merah. Penguasa keluarga Gong, Gong Liuze. Kota Jin, Distrik Yunhai, Unit Taman Yujin 15, Tuan keluarga Ma Hongjun. Tuan keluarga Su, Tuan keluarga Wu. Dalam sekejap,
Chen Fan telah membunuh 16 tuan keluarga yang berasal dari keluarga dengan berbagai ukuran dan kekuatan. Ada keluarga Hua yang perkasa, serta keluarga-keluarga kecil seperti keluarga Su dan keluarga Ma. Bahkan jika mereka telah menyentuh keluarga Chen, mereka dihukum berat karenanya. Tak seorang pun, bahkan Red Sparrow pun tidak pernah berpikir bahwa Chen Fan bisa begitu kejam. Tidak ada seorang pun yang mengira balas dendam akan terjadi secepat itu. Kehendak ilahi Chen Fan telah menutupi seluruh kota dan dengan targetnya ditandai dengan jelas, semuanya terjadi dalam hitungan detik. Balas dendam tidak pernah semudah ini dengan pemulihan pedang esense. Namun, aku tidak cukup kuat untuk menyelaraskan pemulihan pedang esense dengan energi di tubuhku. Ini masih hanyalah pedang terbang dalam bentuknya yang baru lahir. Ding! Chen Fan mengetukkan jarinya pada pedang saat dia turun dari langit di atas sungai. Di bawahnya ada sebuah rumah besar yang pintu masuknya dihiasi dengan sebuah plakat besar bertuliskan, Rumah Tang. Ini adalah keluarga terakhir di kota Jin. Chen Fan mendengus ketika cahaya dingin muncul di matanya. Sementara itu, di dalam Tang Family Manor yang terletak di sepanjang sungai-sungai kota Jin. Seorang lelaki tua mengenakan pakaian hitam berdiri di tepi pantai, menyaksikan arus yang mengalir di saluran. Dia mengerutkan alisnya dan memasang ekspresi serius di wajahnya saat dia melihat ke kejauhan. Di sampingnya berdiri seorang gadis muda mengenakan gaun krem dan dikuncir kuda. Satu-satunya perhiasan yang ia kenakan adalah gelang manik-manik Buddha di pergelangan tangannya yang berkulit halus. Gadis itu menawarkan secangkir teh mengepul kepada lelaki tua itu. Ayah sudah lama berdiri dalam kedinginan. Tolong minum teh hangat agar ayah tidak masuk angin. Gadis bodoh, ayahmu telah mencapai kondisi semi-transenden. Apa menurutmu aku akan terpengaruh oleh hawa dingin? Tang Yuanqin terkekeh. Namun, kata-katanya yang ringan dengan cepat berubah menjadi desahan. Saya tidak yakin bagaimana kami akan menjelaskan semuanya kepada Tuan Chen ketika dia kembali. Pria tua dan gadis itu adalah Tang Yuanqin dan putrinya Tang Yifei. Itu bukan salahmu, ayah. Chen Fan telah menghilang begitu lama sehingga semua orang mengira dia sudah mati. Dia telah membuat begitu banyak musuh sehingga mustahil bagi kami untuk melindungi keluarga Chen. Kami beruntung masih hidup. Tang Yifei mengerutkan alisnya dan mengeluh, Dia membuatnya seolah-olah dia hampir tak terkalahkan, tapi apa gunanya seni bela dirinya sebelum pemboman Rusia? Dia mungkin sudah mati sekarang, meninggalkan kita dan keluarganya untuk mengurus diri kita sendiri. Berapa banyak musuhnya yang datang untuk mengambil tulang bersama kita sekarang? 10, 20. Apa yang bisa kita lakukan selagi mereka mendapat dukungan dari keluarga Lin? Mereka memiliki Lin Tatian, dan apa yang kita punya? Meskipun ada kebencian yang jelas dalam kata-kata gadis itu, secercah kesedihan muncul di matanya. Saya harap Tuan Chen mengizinkan kami menjelaskan hal ini kepadanya. Tang Yuanqin menghela nafas. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di telinga mereka. Oh, menjelaskan apa? Suara itu mengagetkan Tang Yifei dan Tang Yuanqin. Mereka berdua menyentakkan kepala ke samping menuju ke arah pembicara. Mereka menyaksikan seorang pria muda dengan tangan terikat di belakang punggung turun ke arah mereka. Dia terbang melewati tembok tinggi dengan kawat berduri menonjol yang mengelilingi mansion dan turun dari langit seolah-olah berjalan di tangga yang tak terlihat. Tetesan air hujan pecah membentur perisai tak terlihat yang mengelilingi tubuhnya dan membentuk lingkaran kabut keperakan di sekitar tubuh pemuda itu. Terimalah salam saya yang sederhana, Tuan Chen. Tubuh Tang Yuanqin mulai bergetar tak terkendali begitu dia mengenali Chen Fan. Ketakutan bercampur kegembiraan bergolak di dalam hatinya. Sementara itu, pemandangan Chen Fan mengejutkan Tang Yifei saat dia berubah menjadi patung dan ternganga ke arah Chen Fan. Matanya dipenuhi dengan kegilaan dan kekaguman. Kamu akhirnya kembali. Mata gadis itu berkaca-kaca karena air mata kebahagiaan saat memancarkan cahaya lembut yang mengingatkan pada gerimis Jiangnan yang melamun. Bangkit. Chen Fan melirik Tang Yifei dan mengarahkan pandangannya pada Tang Yuanqin yang berlutut di depannya. Aku kembali 5 hari yang lalu, tahukah kamu? Tang Yuanqin bangkit dan tersenyum masam. Kamu terlalu memikirkan kemampuanku. Aku hanyalah seorang taipan lokal di provinsi Jiangnan. Meskipun aku telah mendengar rumor tentang kembalinya kamu sedikit demi sedikit, aku tidak mempercayainya. Ada terlalu banyak rumor akhir-akhir ini. Oke, Chen Fan mengangguk sambil bergumam pada dirinya sendiri. Tang Yuanqin benar.
Dia tidak memiliki koneksi yang baik dibandingkan dengan agen-agen rahasia negara-negara kuat. Dia adalah kekuatan lokal dan pengaruhnya bahkan tidak dapat menjangkau luar provinsi Jiangnan, apalagi di luar Tiongkok. Oleh karena itu, dia bukanlah orang pertama yang mengetahui kepulangannya. Perhatian saja, saya membunuh Jenderal Serchen di Rusia 5 hari yang lalu. Saya rasa Anda akan segera mendengarnya. Chen Fan akhirnya mendarat di dalam paviliun tempat pasangan ayah dan anak itu berdiri. Paviliun di tepi pantai ini dipesan oleh Tang Yuanqin untuk penggunaan pribadinya. Dari paviliun, dia bisa menikmati pemandangan sungai besar yang luas. Pemandangan itu semakin menakjubkan di malam hari ketika tepian sungai di seberang diterangi dengan gemerlap lampu berbagai warna. Jadi rumor itu benar adanya. Kesadaran ini membuat Tang Yuanqin sedikit gemetar dan dia berlutut di hadapan Chen Fan lagi, Tuan Chen. Anda seorang diri telah mengalahkan seluruh pasukan dan membunuh pemimpin divisi utara Rusia di tengah-tengah bahaya. Berita tentang perbuatan Anda akan menyita perhatian Anda, dunia akan dilanda badai, dan dunia akan gemetar karena kekuatanmu. Tang Yuanqin berseru dengan keras. Dari semua makhluk hidup di bumi, siapa lagi yang bisa mengalahkan pasukan berkekuatan 10.000 orang? Bahkan prajurit Immortal State legendaris yang hidup beberapa ratus tahun yang lalu tidak dapat mencapai pencapaian Chen Fan yang tak terbayangkan. Apa? Tang Yifei menutup mulutnya untuk menahan tangis. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar berita itu. Tang Yuanqin, aku di sini bukan untuk mendengarkan pujianmu. Jelaskan kepadaku apa yang terjadi selama aku pergi, dan mengapa kamu mengecewakanku, kalau tidak. Chen Fan mengetuk labu penguat bilah, membuat bunyi dentingan tajam yang terdengar selama beberapa detik yang panjang. Tuan Chen, saya bisa menjelaskannya. Wajah Tang Yuanqin tiba-tiba memucat saat dia membungkuk dalam-dalam. Tang Yifei juga buru-buru menyela. Chen Fan, ini bukan salah kami. Segera setelah kamu menghilang, Sekte Hong telah menemukan sekutu baru, seorang Grandmaster bernama Lintasan dari keluarga Lin di Tiongkok Tenggara. Mereka telah mengkonsolidasikan kekuatan di Jiangbei dan membunuh orang-orang yang menentang mereka, termasuk Suao. Mereka memiliki Jiangbei dalam genggaman mereka dan sekutu yang kuat. Menurut Anda apa yang bisa kami lakukan? Petik 2. Jika bukan karena Jenderal Li dan Nona Red Sparrow, Anda tidak akan melakukannya, bahkan tidak berdiri di sini berbicara dengan kami berdua karena kami berdua sudah mati. Saat ini, Lintasan menguasai hampir separuh provinsi Jiangnan. Kami nyaris tidak berhasil mencegahnya menancapkan cakarnya ke kota Jin. Air mata mengalir di mata Tang Yifei saat dia melampiaskan kemarahan dan kemarahannya. Terbukti dia harus menelan banyak penghinaan sepanjang tahun. Dia pernah menjadi ratu dunia bawah tanah yang bangga di provinsi Jiangnan, tetapi dia tidak berdaya menghadapi kekuatan Lintasan yang luar biasa dan harus tetap rendah hati dan menanggung kesulitan. Suao sudah mati. Chen Fan terkejut. Penampilan halus Suao dan kepribadiannya yang pantang menyerah tiba-tiba muncul di benaknya. Suao dari Haidong. Dia adalah ayah Su Rongfei, mantan pemimpin Jiangbei. Dia selalu setia pada Chen Fan. Suao telah memimpin Jiangbei atas nama Chen Fan dan menyatukan para taipan Jiangbei di bawah satu bendera. Chen Fan jarang mengunjungi Jiangbei, namun para taipan tetap setia kepadanya berkat upaya Suao. Suao juga mengelola penjualan Yunwu Spirit Water dan melihat ratusan miliar uang tunai masuk ke kas perusahaan setiap tahunnya. Namun, ia tetap kebal terhadap korupsi. Chen Fan sangat kecewa, karena Suao telah meninggal. Apa yang akan terjadi pada Su Rongfei? Pikiran pertama Chen Fan tertuju pada Su Rongfei, mantan teman sekelasnya. Nasib kejam padanya dan merenggut ayahnya untuk kedua kalinya. Kehidupan gadis itu menyentuh titik lemah Chen Fan karena mengingatkannya pada kesulitan di kehidupan masa lalunya. Tadinya aku berpikir bahwa aku bisa memberimu kedamaian dan kenyamanan selama hidup ini. Tapi lihat apa yang telah aku lakukan. Karena aku, ayahmu meninggal. Itu tidak akan pernah terjadi jika ayahmu tidak mengenalku. Chen Fan menengadah ke langit dan mendengar suara Tang Yuanqin masuk dan keluar dari telinganya. Petik 2. Bahkan keluarga Wei di tepi utara harus tetap diam ketika Lintasan dan Sekte Hong tiba di Jiangbei. Kebanyakan taipan hampir mengubah aliansi mereka segera, tapi Suao menolak menyerah. Dia dibunuh di tempat oleh Lintasan. Tang Yuanqin menghela nafas. Bahkan Tang Yuanqin terkesan dengan tulang keras Suao. Jika Suao bukan orang yang sulit ditembus, Tang Yuanqin pasti sudah mengambil alih Jiangbei. Sekte Hong,
keluarga Lin, lintasan dan para Taipan Jiangbei. Apakah itu saja? Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan melihat ke kejauhan dalam diam. Pasangan ayah dan anak perempuan itu berdiri dengan hormat di belakang Chen Fan, menunggu dengan sabar instruksinya. Setelah beberapa saat, Chen Fan akhirnya memecah kesunyian. Saya ingin Anda mengumpulkan informasi tentang semua orang yang terlibat dalam hal ini, termasuk lintasan. Tuan Chen, apa sebenarnya yang ada dalam pikiran Anda? Tang Yuanqin terkejut pada awalnya dan kemudian kilatan ketidakpercayaan muncul di matanya. Saya akan membunuh mereka, Chen Fan berkata dengan datar, matanya menatap ke sungai yang bergejolak. Pedang di dalam labu penguat bilah merasakan kemarahan Chen Fan, sehingga ia bersenandung dan siap untuk mencicipi darah lagi. Lintasan telah menjadi ancaman terbesar Tang Yuanqin selama setahun sehingga Tang Yuanqin telah mengumpulkan informasi yang sangat rinci tentang lintasan. Lintasan adalah dari keluarga Lin di Tiongkok Tenggara, saudara laki-laki Lin Tatian. Ini adalah pertama kalinya dia terlibat dalam bisnis di luar keluarganya. Terakhir kali orang melihatnya beraksi adalah 1 dekade lalu ketika saudaranya, Lin Tatian melarikan diri dari keluarganya. Orang-orang menduga bahwa dia berasal dari negara transenden berdasarkan pertempuran terakhirnya. Sekte Hong telah mempercayakan wilayah Jiangbei kepadanya. Dia beroperasi erat dengan unit bulan gelap dari Sekte Hong serta beberapa murid Lei Qianjue. Mereka termasuk yang berikut, Zhou Tianhao dari kota Chuzhou, Han Tianshen dari kota Tianhe, Liu Guodong dari kota Qinsui, Wu Qixin dari kota Jiangzhou. Hehe, Chen Fan terkekeh setelah melihat daftar nama, saat cahaya mematikan menjadi lebih terang di matanya. Dia baru saja menyadari bahwa semua Taipan Jiangbei, kecuali Suao semuanya telah berbalik melawannya. Chen Fan tidak menyalahkan mereka atas pengkhianatan mereka. Dia tahu mereka akan menemui akhir yang sama seperti Suao jika mereka menolak untuk melawannya. Namun, Chen Fan tidak bisa memaafkan apa yang telah mereka lakukan terhadap istri dan anak perempuan Suao yang sudah menjanda. Para Taipan telah mencuri setiap sen dari mereka, termasuk sebagian besar kekayaan Chen Fan serta air roh Yunwu. Situasi di kota Jin tidak akan memburuk begitu cepat jika keluarga Chen mendapat penghasilan dari penjualan air roh Yunwu. Kamu harus membayar untuk pilihanmu. Chen Fan tersenyum sedingin es dan menempelkan labu itu dengan ringan. Tiba-tiba, labu tersebut mengirimkan gelombang energi yang kuat yang menembus langit di atas. Dengan kecepatan kilat, dia terbang ke langit, menelusuri seberkas. Cahaya biru di langit beludru yang gelap dan menghilang. Pasangan ayah dan anak perempuan itu ditinggalkan sendirian dalam kegelapan. Mereka tidak mendengar apapun kecuali deburan ombak yang menerjang garis pantai. Ayah, menurut Chen Beixuan, apa yang akan dia lakukan? Tang Yifei ragu-ragu sejenak dan bertanya. Kamu sudah tahu jawabannya bukan? Tang Yuanqin menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Aku yakin lintasan bahkan tidak menyangka dia akan kembali. Darah akan tumpah dan kepala akan pusing malam ini. Suao, sayang sekali. Tang Yuanqin menghela nafas lagi dengan sedih. Wilayah Jiangbei, dan kota Jin hanya dipisahkan oleh sungai dan semuanya merupakan yurisdiksi provinsi Jiangnan. Chen Fan berlari menyeberangi sungai, tampak berjalan di atas air dan menyeberangi sungai dalam sekejap. Begitu dia mencapai sisi lain, dia menambah kecepatan hingga dia berlari dengan kecepatan beberapa ratus kilometer per jam, lebih cepat dari kebanyakan mobil balap. Tidak lama kemudian dia sampai di kota Jiangzhou. Kota Jiangzhou adalah kota yang akrab sejak Chen Fan telah berkunjung ke sini berkali-kali sebelumnya. Dia telah merencanakan untuk mengunjungi Lord Wu dari kota Jiangzhou saat dia baru saja melakukan debutnya di Jiangbei. Namun, sejak dia mendapatkan dukungan Tang Yuanqin, dia tidak lagi merasa perlu bertemu dengan Tuan Wu, sehingga pertemuan itu tidak pernah terwujud. Beberapa tahun kemudian, perjalanan Chen Fan telah mencapai titik akhir dan kembali ke kota Jiangzhou. Wu Qixin dari kota Jiangzhou, hehe, alat yang luar biasa. Chen Fan memandang ke kota yang berkilauan dari pinggirannya dan tersenyum dingin. Dia memproyeksikan kehendak ilahinya untuk mencakup seluruh kota Jiangzhou dan mulai menyaring apa yang dia cari di lautan informasi. Tidak di sini, tidak di sini juga, pasti di sisi timur kota. Chen Fan menyisir kota dengan penuh perhatian terhadap detail. Lord Wu adalah seorang lelaki tua paranoid yang memiliki banyak musuh. Oleh karena itu, dia sering berpindah tempat tinggal untuk menghindari deteksi,
yang meningkatkan kesulitan untuk menemukannya dari jutaan warga Jiangzhou lainnya. Siapapun, dengan waktu yang cukup, Chen Fan dapat menemukan tikus di kota metropolitan, apalagi manusia yang hidup dan bernapas. Kena kau. 10 menit kemudian, Chen Fan membuka matanya dan mulai berlari menuju gerbang timur kota Jiangzhou. Sementara itu, Tuan Wu yang perkasa, Wu Qixin yang telah memimpin kota Jiangzhou selama beberapa dekade sedang duduk bersama seorang tamu di ruang tamu. Tamunya adalah seorang pria parubaya dengan pakaian seni bela diri berwarna putih. Bahkan sikap pria itu yang mengesankan dan kilatan tajam di matanya adalah tanda bahwa dia adalah pengguna kekuatan internal. Tuan Hong, terima kasih telah membantu kami menyingkirkan para preman dari keluarga Tang itu. Lord Wu menangkupkan tinjunya dan mengumumkan, jangan katakan itu. Kami berdua melayani Grandmaster Lin, jadi aku tidak bisa hanya berdiam diri dan tidak membantu. Tanpa Tang Yuanqi, keluarga Tang lemah dan tidak berguna. Setelah kita mengambil alih kota Jiangzhou, kota Jin akan menjadi satu-satunya kota yang tersisa di provinsi Jiangnan yang belum berada di bawah kendali kita. Hari-hari keluarga Tang tinggal menghitung hari karena Grandmaster Lin dapat mendatangi mereka kapan saja. Bagaimana caranya? Ironis. Menurutku Grandmaster Lin bahkan tidak begitu peduli pada provinsi Jiangnan. Dia lebih memilih tinggal di rumah jika pemimpin Sekte Hong tidak menugaskannya untuk membuat provinsi Jiangnan bertekuk lutut. Baiklah, baiklah. Wajah Tuan Wu mekar seperti bunga. Dia sudah melupakan kesetiaan yang dia sumpah kepada Chen Fan dan Tang Yuanqin. Tiba-tiba, seseorang memperkosa. Pintu. Siapa yang akan berkunjung pada jam segini? Suara itu mengingatkan kedua pria di ruang tamu. Siapa itu? Lord Wu memberi isyarat kepada pengawalnya untuk bergegas ke pintu dan menyiapkan senjata mereka. Taipan di kota Jiangzhou telah bertahan selama beberapa dekade berkat tingkat kewaspadaannya yang tinggi. Jangan khawatir, kita tidak perlu takut pada siapapun. Aku bisa melindungimu meskipun Tang Yuanqin ada di balik pintu. Tuan Hong menyeringai dan membusungkan dadanya agar dia terlihat lebih besar. Meski enggan, Tuan Wu memerintahkan pengawalnya untuk membuka pintu. Namun, sebelum pengawal itu menyentuh pegangan pintu, pintunya terbuka dari luar. Krek! Sistem keamanan pada pintu ini dipesan khusus dari Swiss. Sistem ini disebut-sebut sebagai sistem keamanan terbaik di dunia dan hanya senjata militer yang dapat menembusnya. Yang mengejutkan semua orang yang mendobrak pintu bukanlah personel militer yang bersenjata lengkap, melainkan seorang pemuda berpenampilan rapi yang mengenakan jeans dan hoodie. Meski di luar hujan deras, pemuda itu sama sekali tidak basah. Apakah saya mengenal Anda? Lord Wu menyipitkan matanya saat dia merasakan pemuda itu tampak sangat familiar. Namaku Chen Fan, ya, kamu kenal aku bilang pada salah satu anak buahmu bahwa aku akan mengunjungimu setahun yang lalu, dan inilah aku. Bahkan saat dia berbicara, Chen Fan berjalan melewati ambang pintu. Dia berbalik dan diam-diam menutup pintu lagi. Dia memasang senyum ramah di wajahnya seolah dia sedang mengunjungi seorang teman lama. Tuan Chen Fan. Tuan Wu akhirnya mengenali Chen Fan, dan dia hampir meneriakkan namanya. Dia pernah melihat foto Chen Fan setahun yang lalu jadi tidak heran wajah Chen Fan terlihat begitu familiar. Sebagai Taipan Jiangbei, Tuan Wu mendengar tentang Chen Fan hampir setiap hari. Oleh karena itu, begitu Chen Fan menyebutkan namanya, Tuan Wu menyatukan dua dan mengenalinya. Tuan Chen, keheningan mematikan menyelimuti ruangan segera setelah kata Tuan Chen muncul. Pengawalnya berubah menjadi patung, menatap Chen Fan dengan bodoh karena terkejut dan tidak percaya. Master Chen adalah sinonim dari legenda. Meskipun lintasan dan Sekte Hong telah mengklaim Jiangnan saat Chen Fan tidak ada, lintasan tidak memiliki apa yang diperlukan untuk menggantikan posisi Chen Fan di benak semua orang. Banyak Taipan di kota Jiangzhou masih menganggap Chen Fan sebagai Raja Jiangbei yang tidak bermahkota. Perkembangan ini telah melemahkan layar Master Hong. Dia memandang Chen Fan dengan tidak percaya dan bertanya, kamu adalah Chen Beixuan. Bukankah kamu mati di Siberia? Bagaimana kamu bisa selamat dari bapak segala bom? Bising, Chen Fan mengerutkan alisnya saat labu kecil itu mulai bersenandung. Tiba-tiba, cahaya keemasan keluar dari labu dan terbang ke arah Master Hong. Tuan Hong segera pingsan begitu energinya bersentuhan dengannya. Lord Wu diliputi rasa takut. Tubuhnya gemetar tak terkendali saat dia berubah menjadi kumpulan saraf.
Saat Chen Fan menggunakan seni pencarian jiwa untuk mengekstrak informasi terakhir dari Lord Wu, Chen Fan menjentikkan leher lelaki tua itu dengan gerakan yang ramping dan tegas. Kematian adalah satu-satunya hukuman bagi mereka yang mengkhianatiku. Chen Fan meninggalkan kota Jiangzhou dan menuju kota lain di Jiangbei. Aku benar-benar terkejut karena Jiangbei telah meninggalkanku begitu cepat. Kemarahan Chen Fan berkobar setelah dia mengetahui sepenuhnya situasinya karena informasi yang dia ambil dari pikiran Lord Wu. Zhou Tianhao, Liu Guodong, Han Tianshen, dan Tuan Ketiga Wei, kalian semua telah berbalik melawan saya. Sungguh mengecewakan, saya tidak pernah berpikir bahwa ada orang dari keluarga Wei yang akan terlibat. Tetapi saya kira bisnis multimiliar yuan terlalu menggoda bagi Tuan Ketiga Wei. Cahaya dingin semakin terang di mata Chen Fan saat dia merenung. Dia maju dengan kecepatan luar biasa dan mencapai kota demi kota dalam hitungan menit. 17 menit kemudian, Chen Fan menerobos masuk ke kota Qinsui dan membunuh Liu Guodong. Setengah jam kemudian, Chen Fan mencapai kota Tianhe dan mengakhiri hidup Han Tianshen. 53 menit kemudian, dia membunuh Taipan kota Yunhai, kepala harimau Qiang. 1 jam 17 menit kemudian, ketika Chen Fan keluar dari kota Haizhou setelah membunuh penerus Suao, Sulong yang menyerah pada lintasan, hanya 2 jam telah berlalu. Saat dia berada di Haizhou, dia telah membunuh lebih dari 100 orang di kediaman Sulong, mengubahnya menjadi pertumpahan darah. Sulong adalah anak tiri Suao. Suao telah mempersiapkan Sulong untuk menjadi penggantinya sejak dia masih kecil. Ketika Suao masih hidup, dia adalah tangan kanan Suao yang paling terpercaya. Namun, dialah orang pertama yang mengkhianati Suao yang akhirnya menyebabkan kematian Suao. Setelah Chen Fan mengetahui apa yang telah dilakukan Sulong, dia menyiksa Sulong menggunakan mata emas api Li dan perlahan-lahan membuat jiwa Sulong menjadi abu. Dia menyaksikan Sulong menderita sampai akhir hayatnya. Sobat lama, aku telah membalas kematianmu. Chen Fan berbalik untuk melihat sikap keluarga Su yang telah dilalap api. Selanjutnya, aku akan membunuh lintasan untuk mengakhiri ini selamanya. Jangan khawatir, aku akan menjaga Fei Fi. Dia menuangkan anggur dari labu kuning dan bergumam pelan kepada angin. Setelah itu, Chen Fan melihat ke arah utara sambil berpikir. Kota Chuzhou ada di depan, begitu pula lintasnya. Jiangbei, kota Chuzhou, komunitas kayu kerajaan. Komunitas Royalwood adalah salah satu pengembangan lahan termahal di kota Chuzhou dan dulunya milik grup Wanrong. Sejak jatuhnya grup Wanrong, properti itu dibeli oleh Tuan Ketiga Wei. Waktu sudah lewat tengah malam, dan hujan deras mengguyur tanah seolah tidak ada hari esok. Pada jam ini, kebanyakan orang tertidur lelap di tempat tidurnya. Namun, 2 orang tetap terjaga di dalam sebuah rumah besar di komunitas Royalwood. Di samping keduanya berdiri sekelompok pria dan wanita mengintimidasi yang mengenakan setelan hitam tajam dengan bros kepompong berbentuk bulan sabit yang tersemat di dada mereka. Energi di dalam diri pria dan wanita ini menunjukkan bahwa mereka semua adalah pengguna kekuatan internal. Inilah kekuatan elit dari Sekte Hong, Bulan Gelap. Tuan Lin, terima kasih kepada Anda, kami telah berhasil mengambil alih Jiangbei. Anda akan selamanya mendapat rasa terima kasih dari Sekte Hong. Seorang wanita muda yang menggoda memberikan secangkir teh kepada seorang pria yang duduk di seberangnya. Dia adalah pria tampan dengan ciri-ciri yang terpahat di wajah batunya. Pakaian putih yang dikenakannya juga melengkapi kulit pucatnya. Jika Chen Fan melihatnya, dia akan menyadari banyak kesamaan penampilan antara pria itu dan Lin Tatian. Dia adalah saudara laki-laki Lin Tatian, Lintasan. Grandmaster lain yang berasal dari keluarga Lin di Tiongkok Tenggara. Kapan saja, keluarga Lin di Tiongkok Tenggara dan Sekte Hong telah menjadi sekutu selama beberapa generasi. Kedua pendiri kami berteman baik satu sama lain. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya atas bantuan sekecil itu. Lintasan menjawab dengan rendah hati sambil menerima secangkir teh. Sangat disayangkan Chen Beixuan selamat dari pemboman Rusia. Saya mendengar bahwa dia baru-baru ini mengalahkan divisi infanteri 116 dan membunuh Jenderal Serchen. Mengingat kejadian ini, kami harus menghentikan operasi kami terhadap keluarga Tang, jika tidak, kami akan mengklaim seluruh provinsi Jiangnan sekarang. Wanita yang memikat itu menghela nafas dan kemudian berkata, markas besar memanggil kita kembali, takut kembalinya Chen Beixuan. Namanya Jiang Yinyu dan dia adalah pemimpin bulan gelap. Kapten Jiang, jangan khawatir.
Pria berpakaian putih itu tersenyum dan kemudian berkata, Chen Beixuan membunuh seorang jenderal Rusia, dan mengalahkan divisi infanteri 116. Apakah Anda benar-benar berpikir Rusia akan membiarkan Chen Beixuan lolos begitu saja? Saya telah mendengar bahwa Chen Beixuan sedang dalam perjalanan ke Moskow. Jika dia melanjutkan kebodohannya, cepat atau lambat dia akan dikepung oleh bom nuklir atau oleh pengawal serigala darah. Dia pikir dia siapa? Leluhur yang mulia memiliki kemampuan untuk bangkit melawan negara adidaya, apalagi Chen Beixuan. Dia mendekati kematian. Lin Tatian mendengus dan kemudian melanjutkan, ditambah lagi, bahkan jika dia benar-benar melarikan diri dari Rusia, dia membutuhkan setidaknya beberapa minggu untuk tiba di Tiongkok. Kita punya banyak waktu. Bahkan ketika Lin Tatian mengatakan bahwa pisau tajam berkilau yang dia letakkan di pangkuannya mengeluarkan dengungan untuk menunjukkan tenggat waktu. Kata-katanya menenangkan pikiran Jiang Yinyu. Dia melirik lintasan sekilas dan bertanya, apakah benar-benar ada penguasa tingkat negara abadi yang memimpin Rusia? Meskipun keluarga Lin di Tiongkok Tenggara adalah klan keluarga terkuat di Tiongkok 100 tahun yang lalu, hanya sedikit yang diketahui tentang mereka. Sekte Hong tahu bahwa keluarga Lin selalu menyembunyikan kekuatan mereka yang sebenarnya, tetapi bahkan dengan kelemahan mereka yang tersamar, keluarga Lin masih merupakan kekuatan yang mengesankan untuk dilihat. Mereka adalah penjaga banyak rahasia dunia yang tidak diketahui oleh Jiang Yinyu. Rusia dulunya adalah negara adidaya, saingan Amerika Serikat. Tentu saja, mereka memiliki penguasa negara abadi. Lintasan berkata sambil menyeringai sedingin es. Raja Serigala Darah Olek telah membuat Eropa dan Asia Tenggara terpuruk. Selama Perang Vietnam, Amerika telah mengerahkan 10.000 pasukan namun masih gagal untuk mengadilinya. Yankee bahkan berpikir untuk menggunakan hulu ledak nuklir terhadapnya, namun mereka akhirnya berhasil, terhalang dari opsi itu karena takut akan pembalasan Rusia. Bahkan nenek moyang saya memuji Oleg sebagai seorang jenius seni bela diri. Dia memiliki bakat bawaan, namun dia memilih untuk memasuki keadaan abadi melalui budidaya seni bela diri. Hanya ada 3 orang di dunia yang telah mencapai keadaan abadi melalui budidaya seni bela diri, nenek moyang saya, yang berasal dari keluarga Ye, dan Oleg. Lintasan berkata saat kilatan kekaguman melintas di matanya. Yang dari keluarga Ye, maksudmu Jenderal Ye dari Kunlun. Jiang Yinyu tersentak mendengar wahyu itu. Jenderal Ye dari Kunlun. Keheningan mematikan menyelimuti ruangan itu begitu nama itu disebutkan. Para prajurit di bulan kegelapan mungkin tidak memahami arti dari nama tersebut, namun Lintasan dan Jiang Yinyu merasakan setiap dampaknya, sedemikian rupa sehingga mereka memanggilnya Jenderal Ye alih-alih menggunakan nama lengkapnya. Dia benar-benar legenda, sebuah kekuatan yang harus diperhitungkan bahkan di antara para penguasa tingkat abadi. Jiang Yinyu menunduk dan bergumam pada dirinya sendiri. Hehe, dia telah mengusir Sekte Hong dari Tiongkok, mengalahkan Dragon Hall, menghancurkan menara persegi dan memaksa keluargaku mengasingkan diri. Saat ini, dia telah memimpin Tiongkok selama lebih dari 6 dekade dan dia pasti menikmati setiap detiknya itu. Di antara keturunannya, Ye Nantian tampaknya adalah penerusnya yang paling mungkin. Mereka mungkin akan bersenang-senang sekarang, tetapi keluarga Lin akan membalas. Kekalahan kita cepat atau lambat. Lintasan tertawa dingin saat cahaya keemasan bersinar di matanya. Mendering, seolah merasakan emosi pemiliknya, pedang itu sepertinya terhunus dan mengeluarkan cahaya dingin dari permukaannya yang halus dan berkilau. Tiba-tiba, suhu di dalam ruangan seakan turun beberapa puluh derajat hingga udara terasa dingin menggigit di kulit dan lapisan es muncul di permukaan meja. Semua orang dikejutkan oleh tampilan kekuatan. Apa yang mereka alami hanyalah Blade Ki yang dibentuk oleh energi mematikan lintasan. Sulit membayangkan kekuatan mengerikan macam apa yang ada di bawah Blade Ki yang tak kenal ampun. Dia jelas lebih kuat daripada negara transenden tahap awal seperti yang dia klaim. Jiang Yinyu terkejut dengan kekuatan itu pada awalnya. Namun, dia berhasil mengalihkan pandangan kagetnya dan menenangkan diri. Saya telah mendengar bahwa dia telah melukai saudaranya, Lin Tatian dengan parah ketika saudaranya memutuskan untuk meninggalkan keluarganya. Itu terjadi lebih dari 1 dekade yang lalu, namun dia sudah bisa mengalahkan Lin Tatian yang berada di puncak negara transenden, sekarang pasti tak terbayangkan. Meskipun mendapat wahyu yang mengejutkan, Jiang Yinyu tetap memasang tampang tidak terpengaruh dan bertanya. Apakah maksud Anda Chen Beixuan tidak akan berada di sini dalam waktu dekat? Rusia bukan sembarang negara di dunia. Rusia adalah negara adidaya.
Lintasan menusukkan pedangnya kembali ke sarungnya dan berkata, dengan tekad yang cukup, pemimpin Rusia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Mereka memiliki senjata nuklir yang cukup untuk membunuh semua pejuang negara abadi di dunia berkali-kali lipat. Makhluk itu berkata, Rusia saat ini terpojok oleh Amerika Serikat, jadi menurut saya mereka tidak akan berkomitmen penuh untuk berurusan dengan Chen Beixuan. Meski begitu, perjalanan Chen Beixuan kembali ke Tiongkok juga tidak akan semudah berjalan-jalan. Dia harus berurusan dengan Raja Serigala Darah terlebih dahulu. Oleg adalah anak yang tangguh, pejuang yang tangguh dalam pertempuran. Dia bisa setidaknya memperlambat Chen Beixuan selama beberapa minggu. Lintasan berkata dengan penuh keyakinan. Saya melihat kebenarannya sekarang. Kami pasti sudah kembali ke markas kami saat Chen Beixuan tiba. Saya ragu dia berani menerobos langsung ke markas besar keluarga Lin di Sekte Hong. Pikiran itu sedikit meringankan suasana hati Jiang Yinyu jadi dia menimpali sambil tersenyum. Tiba-tiba, bayangan gelap menerobos jendela dan mendarat di ruang tamu. Siapa itu? Semua orang menyentakkan kepala mereka ke arah bayangan di tanah dan menyadari bahwa itu bukanlah seseorang, itu adalah kepala seseorang. Mereka langsung mengenali wajah yang berlumuran darah itu. Itu adalah wajah familiar yang mereka lihat hampir setiap hari. Zhou Tianhao, seseorang pucat. Dia adalah anjing paling setia di keluarga Wei sebelum Chen Fan menjadi tuannya. Namun, begitu Lintasan tiba di Jiangbei, dia membalikkan mantelnya lagi dan menawarkan pengabdiannya kepada Lintasan. Saat ini, mantan Taipan kota Chuzhou telah dipenggal, kepalanya yang terpenggal dipajang di hadapan tuan barunya. Ketakutan dan penyesalan tertulis di seluruh wajah Zhou Tianhao, seperti pikiran terakhir yang terlintas di benaknya sebelum kematiannya. Matanya yang terbuka lebar sepertinya telah melihat kekuatan yang benar-benar menakutkan. Siapa yang pergi ke sana? Siapa yang membunuh Zhou Tianhao? Jiang Yinyu menggertakkan giginya dan memasang wajah cemberut. Zhou Tianhao dengan cepat menjadi orang kepercayaannya dan membunuhnya adalah tamparan keras dan jelas di wajahnya. Saya khawatir iblis yang kita bicarakan telah tiba. Lintasan bangkit berdiri dengan wajah serius saat api menyala-nyala di matanya. Apa? Sebelum Jiang Yinyu menyadari apa yang dimaksud pria itu, pintu terbuka lebar saat seorang pria muda masuk ke ruangan dengan sangat sembrono. Dia nyaris tidak melirik para pejuang mematikan di bulan gelap dan dia juga tidak memberikan perhatian khusus pada Jiang Yinyu atau Lintasan. Siapa kamu? Seorang prajurit bulan kegelapan bertanya dengan nada tajam dalam suaranya. Sementara itu, kesadaran telah menyadarkan Jiang Yinyu dan membuatnya tidak bisa berkata-kata. Tubuhnya bergetar hebat seolah-olah dia sedang berdiri di hadapan hantu. Chen Beixuan. Jiang Yinyu tergagap. Nama itu membuat mantra di udara dan membuat ruangan menjadi sunyi senyap. Para prajurit bulan kegelapan tercengang dengan apa yang mereka dengar dan hanya bisa melongo. Pemuda berpenampilan biasa itu ternyata adalah legenda hidup yang telah membuat negara adidaya bertekuk lutut dan musuh bebuyutan Sekte Hong, Chen Beixuan. Ketakutan yang tulus di wajah kapten mereka mengingatkan semua orang akan rumor mengerikan yang mereka dengar tentang Chen Fan, rincian perlakuannya yang mengerikan terhadap musuh-musuhnya. Tidak lama kemudian para prajurit bulan kegelapan dilumpuhkan oleh rasa takut. Apakah kamu Lintasan? Chen Fan bahkan tidak melirik Jiang Yinyu saat dia mengunci pandangannya pada pria dengan pedang itu. Kamu mirip dengan kakakmu, Lin Tatian. Apakah kamu di sini untuk membalas kematiannya? Lin Tatian mengkhianati keluarga kami sehingga hidup atau matinya tidak penting bagi kami. Lin Tatian tidak terpengaruh di hadapan legenda hidup itu. Dia menjawab dengan sigap dan tegas. Tuan Chen Beixuan yang terhormat, mohon dicatat bahwa saya tidak menyakiti keluarga Anda selama saya tinggal di Jiangbei. Saya sengaja tidak mengganggu mereka karena rasa hormat saya kepada Anda. Dengan ini saya menjelaskan bahwa baik saya maupun keluarga Lin tidak ingin melakukannya, terlibatlah dalam urusanmu dengan Sekte Hong. Aku telah melakukan segalanya di bawah arahan Sekte Hong, tapi bukan atas kemauanku sendiri, aku juga tidak menikmatinya. Lintasan dengan cepat melemparkan Hong Set ke bawah bas. Jiang Yinyu memutar matanya tak percaya saat dia ternganga ke arah Lintasan. Dia belum pernah melihat orang yang lebih tidak tahu malu dan berubah-ubah. Kamu benar bahwa kamu tidak menyentuh salah satu anggota keluargaku, tetapi kamu telah membunuh teman baikku. Chen Fan berjalan ke arah pria parubaya dengan tangan terikat di belakang punggungnya. Para prajurit bulan gelap berdiri dan menyaksikan Chen Fan mendekati mereka, tidak ada dari mereka yang berani bergerak sedikitpun.
Oh, teman yang mana? Lintasan tersentak lalu bertanya dengan bingung dan takut. Dia cukup pintar untuk menahan diri untuk tidak menggali cakarnya ke dalam keluarga Chen Fan untuk meninggalkan sedikit ruang gerak untuk dirinya sendiri jika Chen Fan kembali. Selama dia tidak menyakiti orang-orang yang benar-benar dipedulikan Chen Fan, Lintasan yakin bahwa Chen Fan akan menyelamatkan nyawanya terutama ketika dia mendapat dukungan kuat dari keluarga Lin. Suao, Chen Fan menyebutkan sebuah nama. Dia, Lintasan tiba-tiba merasa gembira dengan wahyu itu. Dia memandang Chen Fan dengan tidak percaya dan bertanya, Tuan Chen Beixuan, Anda dan saya sama-sama adalah Grandmaster seni bela diri, naga sejati. Orang-orang seperti Suao dan Zhou Tianhao hanyalah alat yang kami miliki. Suao telah menyinggung perasaan saya, dan karenanya aku membunuhnya. Mengapa kamu begitu terpaku pada karakter sepele seperti itu? Keluarga Lin bisa menawarimu 10 bahkan ratusan pelayan berbakat seperti Suao. Grandmaster adalah naga sejati, merekalah yang secara resmi memulai perjalanan kultivasi dan memiliki tingkat pencerahan yang jauh lebih tinggi daripada manusia pada umumnya. Suao hanyalah seorang taipan lokal dan hidupnya tidak berharga seperti serangga di mata seorang Grandmaster seperti Lintasan. Lintasan mengenal Chen Fan sebagai legenda hidup, seorang pejuang perkasa yang lebih kuat dari negara pada umumnya. Oleh karena itu, dia tidak bisa melupakan keterikatan Chen Fan pada seseorang yang penting seperti Suao. Memang benar, sama seperti kamu berpikir membunuh Suao sama dengan menghancurkan serangga, begitu pula pandanganku untuk membunuhmu. Chen Fan menghela nafas dan menatap Lintasan sekilas tentang kehampaan dan ketidakpedulian ilahi. Manusia fana boleh memilih satu di antara yang lain, tapi penguasa langit mistik utara tidak punya preferensi. Wajah Lintasan menjadi gelap saat dia berkata dengan suara berat. Tuan, apakah Anda yakin ingin menyinggung keluarga Lin di Tiongkok Tenggara karena salah satu antek Anda? Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa nenek moyang kita masih hidup. Anda telah membuat banyak musuh, Rusia, Sekte Hong. Apakah Anda yakin kamu ingin keluarga Lin bangkit melawanmu juga? Keluarga Lin, Chen Fan tersenyum dan mengaitkan tangannya ke belakang. Jangan membuatku tertawa. Sikapnya yang mengesankan mengejutkan semua orang di ruang tamu. Kabum, tiba-tiba, Lintasan mundur beberapa puluh kaki, menembus dinding, dan menghilang di tengah hujan lebat. Grandmaster keluarga Lin telah berbalik dan meninggalkan para pejuang Sekte Hong ke perangkat mereka sendiri. Bahkan ketika Jiang Yinyu membuka mulutnya untuk menegur sekutunya yang penakut, dia mendengar suara Chen Fan di sekitar telinganya. Apakah kamu pikir kamu bisa lari dariku? Chen Fan mengetuk labu itu dan mendengus. Pedang bangkit, mendering, di depan mata semua orang yang tidak percaya, seberkas cahaya keemasan keluar dari labu yang diikatkan di pinggang Chen Fan. Beberapa orang bahkan dapat melihat pedang emas berkilauan di dalam energinya. Pedang itu berputar-putar di udara, ujungnya hampir tidak menyentuh leher orang sebelum menembus lubang di dinding dan menghilang di tengah hujan. Pedang terbang, bibir Jiang Yinyu bergetar saat dia mengucapkan beberapa kata terakhirnya. Dengan ketidakpercayaan dan keterkejutan tertulis di seluruh wajahnya, kepalanya terguling dari bahunya. Bukankah seni pedang terbang sudah punah di Tiongkok? Satu-satunya orang yang mungkin masih mengetahui seni pedang terbang masih bersembunyi di balik tembok tinggi keluarga Lin, dari mana Chen Beixuan mempelajari seni itu. Aku akan memenggal kepalamu sebelum fajar menyingsing. Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan melihat ke kejauhan. Dia berkata pada dirinya sendiri dengan suara datar, pedang ini telah merasakan darah di banyak kota, kota Jin, kota Jiangzhou, Tianhe, kota Yunhai dan sekarang kota Chuzhou. Darahmu akan menjadi pengorbanan terakhir untuk menyelesaikan ritual tersebut, memperingati persahabatanku dengan Suao. Ini akan memulihkan keadilan di dunia, dan sesuai dengan namanya sebagai pedang pemulihan esensi. Bahkan ketika Chen Fan bergumam pada dirinya sendiri, dia mendengar suara dentingan keras di kejauhan di balik tirai hujan. Dia melihat Blade Ki berwarna keperakan melonjak ke langit seperti kilatan petir. Lintasan pasti telah menghunuskan pedang mematikannya. Serangan ganas itu akan dengan mudah menjadikan Lintasan salah satu master pedang terkuat di dunia dan memberinya tempat yang layak di Dark Roll. Dentang, dentang. Gelombang suara dentingan terdengar di kejauhan, disertai letusan bunga api. Beberapa detik kemudian, cahaya keemasan menjulang ke langit dan suara itu tiba-tiba berhenti. Pedangnya patah dan tuannya sudah mati. Setelah Chen Fan mengucapkan kata yang hampir tidak terdengar, pedang emas itu terbang kembali padanya tanpa ada bekas darah di atasnya,
Master pedang dari keluarga Lin adalah Grandmaster tingkat semi-abadi, tapi dia hanya bertahan kurang dari 2 detik di bawah serangan pedang terbang yang mematikan. Chen Fan bahkan tidak peduli untuk mengkonfirmasi pembunuhannya, dia menghunus pedangnya, melayang ke dalam hujan lebat dan menghilang seperti hantu. Rentetan peristiwa yang terjadi malam ini membawa dampak besar yang belum terasa. Saat fajar menyingsing, Provinsi Jiangnan akan dilanda keterkejutan dan ketakutan setelah melihat akibat dari serangan gencar tersebut.